Sistem duplikat tingkat dewa. Bab 471. Satu serangan pedang, dan dia dikalahkan. Saat kata-kata Liu Zimo jatuh, semua seniman bela diri di tempat kejadian mendengarnya dan memasang ekspresi sangat malu. Kata-kata Liu Zimo hampir memarahi mereka semua. Namun, setelah semua orang bereaksi, ekspresi mereka berubah sekali lagi. Apa yang mereka dengar? Liu Zimo belum menggunakan teknik rahasianya. Dengan kata lain, bahkan jika lebih dari 20 orang di tahap transformasi kristal bergabung untuk menyerang Liu Zimo, dia masih menyembunyikan kekuatannya. Jika bukan karena Lin Xuan, mereka tidak akan bisa memaksa Liu Zimo menggunakan kekuatan penuhnya. Kekuatan Liu Zimo sebagai penggarap bela diri berdosa tahap transformasi kristal akhir sangat menakutkan. Tidak jauh dari situ, semua prajurit tahap transformasi kristal membelalak tak percaya. Pada saat ini, Liu Zimo juga mulai bergerak. Baru pada saat itulah para prajurit menyadari bahwa perkataan Liu Zimo benar. Dalam sekejap, kekuatan yang lebih besar muncul dari tubuh Liu Zimo. Aura ini tidak lebih lemah dari Lin Xuan. Gabungan kedua aura menyebabkan semua penggarap tahap transformasi kristal mundur sekali lagi. Ekspresi mereka berubah sekali lagi. Setelah itu, Liu Zimo mengeluarkan sejumlah makna yang salah dan mendalam. Tak satu pun dari mereka mencapai 20%. Dalam hal setiap makna mendalam yang salah, itu tidak dapat dibandingkan dengan makna mendalam palsu 20% emas milik Lin Xuan. Namun, beberapa makna mendalam yang salah digabungkan hampir tidak dapat bersaing dengannya. Di arena, situasi di mana mereka setara satu sama lain terbentuk. Pada saat yang sama, tubuh Liu Zimo menyusut dengan kecepatan yang sangat cepat. Tampaknya sesuatu yang tidak menyenangkan dan menakutkan telah melahap esensi, energi, dan jiwa seluruh tubuhnya. Namun, aura Liu Zimo sekali lagi melonjak hingga sebanding dengan Lin Xuan. Dia sepertinya telah mengaktifkan 3 perubahan darah setan. Ratusan meter jauhnya, ketika sekitar 20 prajurit tahap transformasi kristal merasakan aura Liu Zimo, hati mereka bergetar dan ekspresi mereka berubah drastis. Baru setelah itu mereka memastikan bahwa perkataan Liu Zimo benar. Dia memang menyembunyikan banyak kekuatannya. Sebelumnya, dia mungkin sedang bermain dengan mereka. Memikirkan hal ini, wajah semua kultivator bela diri menjadi suram, karena mereka merasa seolah-olah wajah mereka telah ditampar. Dan kemudian mereka merasa beruntung. Untungnya, Liu Zimo tidak menggunakan kekuatan penuhnya sebelumnya. Kalau tidak, dengan auranya, meski semuanya bekerja sama, mereka tidak akan bisa menandinginya. Bahkan Liu, Sun Yulin, dan 2 tahap transformasi kristal menengah lainnya mungkin telah mati di sini. Namun, pandangan mereka terfokus pada bagian tengah tanah datar. Saat ini, hanya Lin Xuan dan Liu Zimo yang tersisa di wilayah tengah. Keduanya kemungkinan besar adalah 2 orang terkuat dalam penilaian perekrutan khusus kali ini. Mereka menantikan pertarungan seru berikutnya. Di atas panggung, setelah Liu Zimo mengaktifkan teknik rahasianya dan menampilkan semua makna yang salah dan mendalam, dia mengaktifkan seni bela diri terkuatnya dan menebasnya. Sungai darah kuat. Bilah berwarna merah darah dari cahaya terbang keluar dan melilit Lin Xuan seolah-olah turun dari langit. Sungai surgawi berwarna darah yang tak berujung menebas ke arah Lin Xuan dan bertemu dengan cahaya pedang hitam keabu-abuan. Setelah dia mengaktifkan 3 perubahan setan darah, budidayanya meningkat dalam jumlah besar dalam waktu singkat. Dengan bantuan makna mendalam palsu emas, makna mendalam palsu angin, makna mendalam palsu darah, dan beberapa makna mendalam palsu lainnya, kekuatan cahaya pedang yang terbungkus dalam sungai surgawi berwarna darah ini terus meningkat, menyapu semuanya. Petunjuk arah. Dalam sekejap, seluruh ruangan dalam jarak 1000 meter berubah warna menjadi darah. Bahkan langit pun berubah menjadi merah darah, seolah cuaca telah berubah. Sangat menakutkan. Semua prajurit tahap transformasi kristal di sekitarnya merasakan seluruh tubuh mereka gemetar. Darah di tubuh mereka tampak mendidih dan mengalir keluar tak terkendali. Mereka ketakutan dan terbang mundur sekali lagi, mundur sejauh 500 meter sebelum mereka hampir tidak bisa menggunakan kultivasi mereka dan makna mendalam yang salah untuk menekan ketidaknyamanan di tubuh mereka. Mereka memandang Liu Zimo dengan kaget. Baru sekarang mereka menyadari betapa mengejutkannya kekuatan penuh Liu Zimo. Itu jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan dengan ketika mereka memikirkan tentang bagaimana mereka berencana untuk memburu Liu Zimo bersama-sama, mereka mau tidak mau mengungkapkan ekspresi mencela diri sendiri. Satu-satunya kemungkinan kesuksesan mereka mungkin adalah bunuh diri Liu Zimo.
Atau mungkin hanya ketika penilaian perekrutan khusus berakhir dan pembatasan pada tubuh Liu Zimo meledak barulah mereka memiliki peluang untuk menang. Jika tidak, dengan kekuatan mereka tidak akan bisa menandingi Liu Zimo saat ini. Pada saat yang sama, mereka tidak terlalu memikirkan Lin Xuan. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Liu Zimo saat ini terlalu kuat. Itu bisa dilihat dari serangan mereka saja. Cahaya pedang abu-abu hitam Lin Xuan, dalam hal ukuran dan kekuatan, bahkan tidak 1/10 dari cahaya pedang berwarna darah Liu Zimo. Terlihat perbedaan di antara keduanya. Namun, meski begitu, Lin Xuan masih menjadi yang terkuat di antara para pembudidaya bela diri yang berpartisipasi dalam penilaian. Dia juga satu-satunya yang bisa melawan Liu Zimo. Mereka masih berharap Lin Xuan mampu melawan Liu Zimo dan menghabiskan kekuatannya. Hanya dengan begitu mereka memiliki kesempatan untuk memperoleh lebih banyak poin. Di atas panggung, dalam sekejap mata, cahaya pedang berwarna merah darah Liu Zimo telah turun. Cahaya pedang hitam keabu-abuan Lin Xuan jauh lebih rendah daripada cahaya pedang berwarna darah. Namun, kekuatan cahaya pedang berwarna darah tidak mampu mendekati area puluhan meter di sekitar cahaya pedang hitam keabu-abuan. Ini juga alasan mengapa tidak ada yang percaya bahwa Lin Xuan pasti akan kalah. Cahaya pedang berwarna darah terus menyerang cahaya pedang hitam keabu-abuan. Ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Lingkaran hitam dan merah darah saling terkait, dan gelombang kejut menyebar ke segala arah. Banyak pohon tinggi di dekatnya tumbang. Para prajurit tahap transformasi kristal di sekitarnya terpaksa mundur puluhan meter. Mereka bahkan lebih terkejut lagi di dalam hati mereka. Namun, di saat berikutnya, mereka melihat ke kejauhan dan bahkan lebih terkejut lagi. Segera setelah itu, suara nyaring terdengar dari arena. Suara tajam terdengar, dan bilahnya hancur sedikit demi sedikit. Baru setelah itu cahaya pedang abu-abu gelap Lin Xuan mulai pecah. Sebagai perbandingan, sudah jelas siapa yang lebih unggul. Apalagi setelah itu, Lin Xuan berdiri diam dengan ekspresi dingin, seolah-olah dia tidak melakukan apapun. Di sisi lain, ekspresi Liu Zimo berubah dan wajahnya memerah. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur beberapa meter. Dengan setiap langkah yang diambilnya, ia akan meninggalkan bekas yang dalam di tanah. Dari sini, terlihat bahwa Lin Xuan lebih unggul. Kali ini, Liu Zimo menggunakan serangan terkuatnya. Bab 472, Pertempuran Seniman Bela Diri. Di lapangan, kedua pedang itu bertabrakan dan mengeluarkan aura yang menakutkan. Namun, hasilnya sekali lagi melebihi ekspektasi semua orang. Hati semua orang bergetar sekali lagi saat mereka melihat pemandangan yang berjarak ribuan meter. Kali ini, Liu Zimo menggunakan kekuatannya yang sebenarnya. Dia bahkan telah mengungkapkan makna mendalam yang salah, seni bela diri, kultivasi, dan bahkan teknik rahasia 3 perubahan setan darah. Kekuatannya sudah jauh melampaui level tahap awal dan tengah dari level kristal. Mereka bahkan tidak mampu menahan kekuatan serangannya dan terpaksa mundur. Penggarap bela diri panggung laut elemental di luar telah mundur beberapa ribu meter jauhnya, tidak berani mendekat lebih jauh. Bisa dilihat betapa mengerikannya kekuatannya. Namun, di bawah kekuatan seperti ini, Liu Zimo sebenarnya berada dalam posisi yang dirugikan. Setelah serangan itu, Lin Xuan sama sekali tidak terluka. Di sisi lain, Liu Zimo mau tidak mau mundur. Setelah dibandingkan, perbedaan kekuatan mereka terlihat jelas. Bagaimana mungkin mereka tidak kaget? Terlebih lagi, yang lebih menakutkan adalah belum lagi Lin Xuan mungkin menyembunyikan budidayanya secara mendalam. Hanya berdasarkan penampilan Lin Xuan yang sangat muda, dia jelas belum genap 20 tahun. Dia adalah orang termuda di tempat kejadian. Namun, kekuatannya sebenarnya sangat menakutkan. Bahkan Liu Zimo, yang berada di periode akhir tahap transformasi kristal berturut-turut bukanlah tandingannya ketika dia menggunakan kekuatan penuhnya. Dari sini, terlihat betapa menakutkannya bakat itu. Ini jelas melampaui imajinasi mereka sebelumnya. Dia kemungkinan besar berada di peringkat 10 besar daftar esensi mendalam. Jika Lin Xuan menerobos ke tahap transformasi kristal, dia mungkin bisa melompat ke daftar asal bumi. Pada saat ini, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak melebarkan mata karena terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa seorang jenius raksasa yang legendaris akan muncul di hadapan mereka atau bahwa dia akan berpartisipasi dalam penilaian perekrutan khusus seperti mereka. Di lapangan, bahkan ekspresi Liu Zimo berubah tanpa batas. Setelah mundur puluhan meter, dia berdiri diam dan menatap Lin Xuan dengan kaget. Demikian pula, hasil ini jauh melampaui ekspektasinya.
Dia memperkirakan bahwa Lin Xuan mungkin adalah orang terkuat dalam semua aspek penilaian perekrutan khusus. Meskipun dia memiliki harapan yang tinggi untuk Lin Xuan, dia tidak berharap dia menjadi sekuat ini. Setelah mengaktifkan 3 perubahan setan darah, kekuatannya meningkat dalam jumlah besar. Ditambah dengan makna mendalam yang salah, seni bela diri, dan kultivasi, kekuatan serangan ini sudah sangat dekat dengan tahap transformasi kristal puncak. Bahkan, hal itu bahkan dapat mengancam tahap puncak transformasi kristal. Meski begitu, Lin Xuan terus mendorongnya kembali. Kekuatan Lin Xuan dan bakat yang dia tunjukkan agak terlalu menakutkan. Itu sudah melebihi apa yang pernah dilihatnya dalam hidupnya. Dia hanya mendengar rumor tentang kultivator bela diri yang sebanding dengan Lin Xuan. Sekte roh elemental ini memang layak menjadi salah satu pasukan tingkat tuan. Hanya dengan satu penilaian rekrutmen khusus, seorang jenius yang kuat muncul. Orang-orang yang telah diambil sangat berharga. Hati Liu Zimo dipenuhi dengan emosi saat dia gemetar tak terkendali untuk waktu yang lama. Namun, pada saat ini, ekspresi Liu Zimo tiba-tiba berubah lagi. Tidak bagus. Hati Liu Zimo menciut saat dia merasakan pedang tak tertandingi yang bisa menembus kehampaan datang ke arahnya. Dia segera mengayunkan pedangnya untuk memblokirnya. Ternyata Lin Xuan menyerang lagi. Kali ini, Lin Xuan tidak menunggu lebih lama lagi dan mengambil inisiatif untuk menyerang. Mati! Lin Xuan berteriak dengan dingin. Tubuhnya berubah menjadi bayangan saat dia terbang melewati void dan menerkam ke arah Liu Zimo. Pedang Terminator di tangannya ditebas. Pedang meteorit tebas langit. Cahaya pedang abu-abu kehitaman ditembakkan. Itu seperti meteor yang turun dengan suara keras, ingin meledak dan menembus langit. Kekuatannya bahkan lebih mengerikan dari serangan sebelumnya. Kekuatan Lin Xuan sudah lebih kuat dari Liu Zimo. Kali ini, serangannya sangat cepat sehingga Liu Zimo tidak bisa menahannya sama sekali. Setelah ledakan yang memekakkan telinga, Liu Zimo dikirim terbang seperti bola meriam. Dia membuat lubang besar di tanah kosong beberapa ratus meter jauhnya. Auranya semakin melemah saat lukanya menjadi semakin serius. Adapun serangan ini, para penggarap tahap transformasi kristal di kejauhan belum menyadarinya. Hanya ketika Liu Zimo dikirim terbang dan suara keras terdengar barulah mereka bereaksi. Melihat ini, semua petani terkejut. Mereka tidak menyangka Lin Xuan begitu cepat. Jika Lin Xuan menyerang mereka, mereka mungkin akan terbunuh sebelum mereka menyadarinya. Ini terlalu mengerikan. Bagaimana dia bisa seumuran dengan mereka? Bahkan banyak seniman bela diri generasi tua mungkin tidak bisa menandinginya, bukan? Apakah ini seorang jenius legendaris? Ini benar-benar membuat orang putus asa. Para kultivator semua memikirkannya dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Di atas panggung, setelah Liu Zimo dikirim terbang, dia segera bangkit. Bukan saja dia tidak takut, tapi dia bahkan tertawa terbahak-bahak. Bagus. Anda memang layak menjadi seorang jenius yang tiada taraf. Yang ada hanyalah pejuang yang tewas dalam pertempuran, bukan mereka yang menunggu kematian. Hari ini, jika aku bisa mati di tanganmu, aku tidak akan menyesal. Liu Zimo tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Liu Zimo tampak seperti sedang menghadapi kematian tanpa gentar. Tidak peduli berapa banyak dosa yang telah dia lakukan sebelumnya. Saat ini, dia masih seorang kultivator bela diri murni. Dia benar-benar berjuang untuk hidupnya. Baiklah, saya akan memenuhi keinginan Anda. Senyum langka muncul di wajah Lin Xuan saat sedikit kekaguman melintas di matanya. Segera setelah itu, dia berubah menjadi bayangan dan bergegas menuju Liu Zimo. Pada saat itu, ledakan mengerikan terdengar terus-menerus. Gelombang kejut menyebar ke segala arah. Segala sesuatu di sekitarnya berubah menjadi reruntuhan. Di kejauhan, ketika para penggarap tahap transformasi kristal melihat pemandangan ini, mereka hanya bisa gemetar. Kaki mereka menjadi lunak, dan mata mereka menunjukkan ketakutan yang luar biasa. Jika serangan seperti itu menimpa mereka, mereka semua pasti akan mati. Ini bukan lagi level mereka. Semua kultivator tahap transformasi kristal terus mundur. Bahkan Liu dan 2 prajurit tahap transformasi kristal pertengahan, lainnya adalah orang biasa. Mereka mundur beberapa ribu meter jauhnya dan mengandalkan penglihatan tahap transformasi kristal untuk menonton dari jauh. Namun, meski mereka menonton dari jauh, hati mereka tetap gemetar ketakutan. Baru sekarang mereka benar-benar memahami kekuatan kedua orang ini. Ada kesenjangan besar antara mereka dan Lin Xuan. Tidak mungkin mereka bisa dibandingkan dengannya. Mereka bahkan tidak punya hak untuk menonton. Kesenjangan seperti ini membuat masyarakat putus asa.
Mereka hanya bisa menghela nafas pada bakat Lin Xuan. Kinerja Lin Xuan berkali-kali melampaui ekspektasi mereka. Mereka sangat terkejut. Bab 473. Bunuh. Di lapangan, ledakan terus berlanjut. Segala sesuatu yang dilewatinya berubah menjadi reruntuhan. Di kejauhan, semua prajurit tahap transformasi kristal tercengang dan mati rasa ketika mereka melihat pemandangan ini. Mereka sudah sangat terkejut dan tidak dapat bereaksi tepat waktu. Hasil pertempuran dengan cepat diputuskan. Meskipun budidaya Liu Zimo lebih tinggi dari Lin Xuan, bakatnya biasa-biasa saja dan jauh lebih rendah daripada Lin Xuan. Seni bela diri yang dia kembangkan dan makna mendalam palsu yang dia pahami semuanya lebih rendah daripada Lin Xuan. Lin Xuan, yang berada di alam rendah, malah mengungguli dia dalam hal kekuatan tempur sebenarnya. Dia juga terluka. Dalam waktu singkat, dia berada dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran tersebut. Terlebih lagi, luka-lukanya menjadi semakin serius, dan auranya menjadi semakin lemah. Namun, ekspresi Lin Xuan acuh tak acuh saat dia terus menyerang tanpa ada tanda-tanda melemah. Seolah-olah dia tidak menggunakan energi apapun dalam pertempuran ini, yang sangat menakutkan. Hal ini menyebabkan hati Liu Zimo bergetar karena emosi sekali lagi. Pada akhirnya, selusin gerakan telah berlalu. Suara benturan logam yang memekakkan telinga terdengar. Liu Zimo telah mencapai kondisi cedera serius. Dia merasakan kekuatan besar menimpa dirinya dan tidak dapat lagi menahannya. Dalam sekejap, jaring di antara ibu jari dan jari telunjuknya meledak. Bilah di tangannya melesat seperti anak panah, meninggalkan busurnya. Pada saat yang sama, Liu Zimo memuntahkan seteguk darah lagi dan terbang mundur 100 meter seperti tas kain rusak, menghantam tanah dan menciptakan kawah besar. Di dalam kawah, Liu Zimo hanya bisa merasakan sakit yang menusuk di sekujur tubuhnya. Saat darahnya mengalir keluar, auranya melemah lebih dari setengahnya. Dia telah jatuh dari tahap transformasi kristal akhir ke tahap transformasi kristal awal. Dia hampir mencapai tahap transformasi kristal. Pada saat ini, dia bukan lagi tandingan prajurit tahap transformasi kristal manapun. Suara menusuk terdengar. Sosok Lin Xuan tiba seperti angin dan muncul di samping lubang. Melihat Lin Xuan, Liu Zimo tidak lagi memiliki kekuatan tempur tersisa. Bahkan jika dia ingin memanjat, dia tidak akan mampu melakukannya. Saya kalah dalam pertempuran ini. Ambil semua esensi darahku dan gunakan untuk meningkatkan poinmu. Kali ini, kematianku tidak sia-sia. Untuk bisa bertarung dengan orang aneh sepertimu, aku sudah merasa itu sepadan. Liu Zimo terus batuk darah, tapi dia tidak peduli lagi. Lin Xuan mengangguk sebagai jawaban, matanya dipenuhi rasa hormat. Dia sangat menghormati seorang pejuang yang tewas dalam pertempuran. Namun, dia adalah seorang kultivator bela diri yang berdosa. Tidak peduli bagaimana dan mengapa dia menjadi seorang kultivator bela diri yang berdosa, dia pasti telah melakukan banyak hal yang berdosa. Dia pantas mati. Tentu saja, dia tidak akan menahan diri. Cahaya dingin keluar dari sisi pedang Terminator di tangannya dan memasuki Void. Darah memercik. Mata Liu Zimo kehilangan cahayanya, dan tubuhnya jatuh tak berdaya ke tanah. Dia sudah mati, namun, sudut mulutnya sedikit melengkung menjadi senyuman tipis. Setelah itu, Lin Xuan mengeluarkan kartu poin dan mengoleskan esensi darah Liu Zimo ke kartu tersebut. Setelah dia memasuki esensi spiritual, kartu poin segera menyala dan menampilkan nomor. Lumayan, Liu Zimo memang bernilai 10.000 poin. Sekarang, total poin saya mendekati 40.000. Lin Xuan mengangguk sedikit, matanya menunjukkan sedikit kepuasan. Kemudian, dia melihat ke arah mayat Liu Zimo dan reruntuhan di sekitarnya. Dengan lambaian tangannya, hembusan angin kencang langsung menerbangkan debu. Kekuatan mengerikan yang sekuat banjir mengalir, menyapu sebagian besar tanah di dekatnya dan menutupi lubang tempat mayat Liu Zimo berada. Dia tidak akan mati sendirian di hutan belantara seperti ini. Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dilakukan Lin Xuan untuknya. Setelah itu, Lin Xuan pergi dengan cepat. Masih ada waktu sebelum penilaian rekrutmen khusus berakhir. Dia berencana untuk keluar dari hutan. Jika dia bertemu dengan beberapa kultivator bela diri yang berdosa di jalan, dia bisa membunuh mereka dan mendapatkan lebih banyak poin. Di lereng bukit, jaraknya ribuan meter. Lebih dari 20 prajurit tahap transformasi kristal berkumpul di sini. Mengandalkan penglihatan kuat dari tahap transformasi kristal, mereka melihat ke kejauhan. Ini sudah menjadi sebagian besar prajurit tahap transformasi kristal dalam penilaian perekrutan khusus kali ini. Saat ini, mereka semua tercengang.
Mereka tidak dapat sadar kembali untuk waktu yang lama. Hanya ketika sosok Lin Xuan menghilang di kejauhan barulah beberapa dari mereka bereaksi. Segera, semua orang menghirup udara dingin. Saat mereka menatap punggung Lin Xuan, mereka meledak menjadi hiruk-pikuk obrolan. Pada tahap akhir transformasi kristal, Liu Zimo dikalahkan begitu saja. Terbunuh, siapa orang ini? Dia sebenarnya sangat kuat. Dia masih sangat muda. Saya khawatir dia dapat dianggap sebagai seorang jenius yang tiada taranya bahkan di negara bagian Dongyuan. Dengan kekuatannya, dia seharusnya cukup untuk masuk dalam daftar asal bumi. Entah kenapa, tapi sepertinya tidak ada orang yang mirip dengan orang ini di daftar asal bumi, bukan? Kemungkinan besar dia tidak ingin berada di urutan terbawah daftar asal bumi dan dengan sengaja menyembunyikan kekuatannya. Dia ingin menunggu sampai dia cukup kuat untuk mencapai puncak daftar asal bumi sekaligus dan menjadi terkenal di negara bagian Dongyuan. Tampaknya dia harus menjadi nomor 1 dalam penilaian rekrutmen khusus ini. Benar, yang lain tidak mungkin menjadi tandingannya. Dengan kekuatan dan bakat orang ini, dia memang memiliki kualifikasi untuk menjadi murid pakar tingkat Kaisar Meridian Lord. Prajurit tahap transformasi kristal gempar, tapi tatapan mereka masih terfokus pada punggung Lin Xuan. Wajah mereka masih dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Mereka sudah tahu bahwa Lin Xuan dan Liu Zimo tidak hanya gagal mengalahkan lawan mereka, tetapi mereka bahkan menang. Kali ini, Lin Xuan pasti akan menang dan membunuh Liu Zimo. Namun, mereka tidak menyangka akan secepat itu. Ini menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan tempur Lin Xuan. Itu jauh melebihi level mereka. Dikombinasikan dengan wajah Lin Xuan yang terlalu muda, itu menunjukkan betapa menakutkannya bakat Lin Xuan. Hati para penggarap bela diri bergetar sekali lagi. Mereka sangat terkejut hingga tidak bisa mengendalikan diri. Setelah menyaksikan pertempuran ini, mereka juga mengetahui kesenjangan besar antara mereka dan Lin Xuan. Mereka juga memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Lin Xuan. Kekuatan Lin Xuan pasti mampu menduduki peringkat di level 1, yang mewakili daftar asal bumi generasi muda suatu benua. Jika dia tidak berada di peringkat di atas mereka, itu pasti karena Lin Xuan meremehkan berada di peringkat terbawah. Mereka juga menantikan hari ketika Lin Xuan akan menduduki peringkat teratas daftar asal bumi. Pada saat yang sama, semua kultivator memahaminya. Dalam penilaian rekrutmen khusus ini, Lin Xuan pasti akan menjadi juara. Bagaimanapun, kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan terlalu kuat. Sejauh yang mereka tahu, tidak ada seniman bela diri lain yang berpartisipasi dalam penilaian perekrutan khusus yang dapat dianggap sebagai lawannya. Dengan bakat Lin Xuan, wajar baginya untuk dipilih oleh pakar tingkat kaisar penguasa nadi. Mereka semua yakin dan tidak keberatan. Di antara kerumunan itu ada Zhou Yulin, Li Yu, dan 2 tahap transformasi kristal menengah lainnya. Mereka semua menatap punggung Lin Xuan sampai dia menghilang dari pandangan mereka. Mereka saling memandang dan bisa melihat kepahitan di mata satu sama lain. Pemburu bela diri berdosa tahap transformasi kristal akhir berburu kali ini awalnya adalah ide mereka bertiga. Bab 474. Ketenarannya menyebar jauh dan luas. Pada saat itu, karena paksaan dan godaan dari mereka bertiga, lebih dari 80% prajurit tahap transformasi kristal yang berpartisipasi dalam penilaian perekrutan khusus berkumpul di sana untuk membunuh Liu Zimo, penggarap bela diri berdosa tahap transformasi kristal akhir. Mereka meningkatkan poinnya dan melaju ke posisi 3 besar bahkan peringkat pertama. Tapi mereka tidak pernah menyangka Lin Xuan akan muncul di tengah duel. Dia membunuh Liu Zimo dengan kekuatan yang sangat menakutkan yang jauh melampaui level mereka dan mengambil poinnya. Tujuan mereka tentu saja gagal. Dengan kekuatan mengerikan Lin Xuan, tidak sulit baginya untuk mendapatkan poin. Selain itu, dia mendapat 10.000 poin Liu Zimo. Dia memperkirakan Lin Xuan akan menempati posisi pertama dalam penilaian perekrutan khusus kali ini. Semua harapan mereka pupus. Saat mereka menyaksikan Lin Xuan pergi, mereka bertiga memiliki perasaan yang rumit di hati mereka. Mereka hanya bisa menghela nafas. Pada saat ini, mereka memperkirakan Lin Xuan memiliki setidaknya 20.000 poin padanya. Jika mereka berhasil merebut poinnya, mereka berpeluang menjadi juara pertama. Namun, mereka hanya bisa menonton dari jauh, membiarkan Lin Xuan pergi tanpa berani bergerak. Mereka bahkan tidak berani memikirkannya. Meskipun aura Lin Xuan hanya berada di tahap laut elemental, yang merupakan alam utama yang lebih rendah dari mereka, kekuatan yang ditunjukkan Lin Xuan terlalu mengejutkan.
Bahkan sebelum ini, dia selalu unggul dalam pertempuran melawan penggarap bela diri berdosa tahap transformasi kristal akhir. Kekuatan-kekuatannya sudah melampaui level mereka. Selain itu, bahkan setelah pertempuran sebelumnya, ekspresi Lin Xuan masih tenang, seolah-olah dia tidak menghabiskan energi apapun. Satu serangan pedang mungkin akan langsung membunuh mereka jika mereka berani naik. Mereka tidak bodoh, tentu saja, mereka tidak akan mengambil tindakan yang melebih-lebihkan itu. Poinnya memang bagus. Seniman bela diri yang memperoleh tempat pertama dalam penilaian perekrutan khusus memiliki peluang besar untuk menjadi murid kaisar, yang tiada taranya, ahli tingkat di Pulse Lord Rank yang sangat bermanfaat. Namun, mereka tidak bisa kehilangan nyawa karena ini. Jika mereka kehilangan nyawa, mereka tidak akan punya peluang sama sekali. Lebih penting lagi, mereka telah meremehkan kekuatan Liu Zimo yang sebenarnya kali ini. Bahkan jika Lin Xuan tidak datang, mereka tidak akan mampu menghadapi Liu Zimo dengan kekuatan mereka saat ini. Di sisi lain, Liu Zimo, yang telah kehilangan kesabarannya, mungkin sudah cukup bermain-main dengan mereka dan dengan santai menghancurkan mereka sampai mati. Meskipun Liu Zimo bukan tandingan Lin Xuan di pertempuran sebelumnya, kekuatan yang dia tunjukkan bukanlah sesuatu yang bisa mereka bandingkan. Salah satu dari mereka, bahkan jika mereka menyerang bersama, tidak akan bisa menandingi Liu Zimo. Jika pertempuran berlanjut, mereka tidak hanya tidak bisa mendapatkan poin, tetapi mereka bahkan mungkin mati di tangan Liu Zimo. Dengan kata lain, Lin Xuan telah memberikan bantuan besar kepada mereka dengan menyelamatkan mereka. Dengan demikian, mereka secara alami tidak akan mempunyai pikiran jahat. Hanya saja kekuatan menakutkan dan bakat menantang langit Lin Xuan mengejutkan dan mengejutkan mereka. Semula menurut kebiasaan penilaian rekrutmen khusus di masa lalu, bukan tidak mungkin mereka bertiga bisa masuk 10 besar, 3 besar, atau bahkan peringkat pertama dengan kekuatan mereka. Namun, dengan kemunculan Lin Xuan yang tiba-tiba, hal ini tidak mungkin lagi terjadi. Faktanya, di bawah kekuatan, bakat, dan potensi Lin Xuan yang mengerikan, mereka semua merasa putus asa. Mereka merasa penilaian rekrutmen khusus ini tidak ada artinya. Kesenjangan antara mereka dan Lin Xuan selebar kesenjangan antara langit dan bumi, tapi itu tidak bisa ditebus. Kali ini, ketiganya hampir terjatuh. Bahkan semangat juang mereka telah melemah lebih dari setengahnya, dan mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Pada akhirnya, mereka bertiga hanya bisa menghibur diri mereka sendiri. Seorang jenius seperti Lin Xuan berbeda dari mereka. Lebih baik tidak membandingkan diri mereka dengannya. Hanya dengan begitu mereka akan merasa jauh lebih baik. Dan kali ini, bisa berpartisipasi dalam penilaian perekrutan khusus dengan seseorang seperti Lin Xuan dan menyaksikan pertarungannya mungkin merupakan kebanggaan terbesar dalam hidup mereka. Mereka bertiga menghela nafas dalam hati. Kerumunan dengan cepat menjadi tenang. Mereka menyaksikan Lin Xuan menghilang dari pandangan mereka. Setelah hening beberapa saat, mereka bergegas menuju rerumputan di luar hutan. Saat ini, sudah hampir waktunya untuk berakhirnya penilaian rekrutmen khusus. Sudah waktunya bagi mereka untuk berkumpul. Namun, masih banyak orang yang berharap mendapatkan keberuntungan. Mereka ingin memburu beberapa lagi kultivator bela diri yang berdosa pada saat-saat terakhir ini untuk meningkatkan poin mereka. Prajurit tahap transformasi kristal di tempat kejadian dengan cepat berpencar dan tersebar ke segala arah. Tidak ada seorang pun yang tersisa di tempat itu. Yang ada hanya hutan rusak yang jaraknya ribuan meter. Tidak lama kemudian, dua diaken berjubah abu-abu tiba. Kedua regulator linglung saat mereka melihat ke arah hutan. Ekspresi mereka linglung, dan mereka tidak pulih untuk waktu yang lama. Waktu berlalu. Penilaian rekrutmen khusus juga hampir berakhir. Pada saat ini, lebih dari separuh seniman bela diri muda yang berpartisipasi dalam penilaian telah berkumpul di rumput di luar hutan pegunungan. Penatuali dari sekte luar panggung Raja Bela Diri, yang bertanggung jawab atas penilaian, dan beberapa diaken lainnya belum tiba. Semua prajurit di tempat kejadian berkumpul dalam kelompok. Mereka berdiskusi dengan penuh semangat dan suasananya berisik. Mereka berbicara tentang apa yang mereka lihat dan dengar di hutan. Mereka membicarakan segala macam perkelahian. Mereka paling banyak membicarakan dua pertarungan itu. Anda tidak tahu, tapi orang luar biasa telah muncul dalam penilaian perekrutan khusus kami kali ini. Apa maksudmu? Aura orang itu hanya berada di tahap laut elemental, tapi dia langsung membunuh penggarap bela diri berdosa tahap transformasi kristal menengah. Apakah kamu bercanda? Hanya ada sedikit orang di tahap elemental laut yang dapat melawan tahap transformasi kristal awal di atas tingkat budidaya mereka. Mereka bisa disebut jenius. Dia benar-benar bisa langsung membunuh tahap transformasi kristal menengah,
bukankah ini terlalu palsu? Tidak, itu benar. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Selanjutnya, Sun Yan bahkan ingin menyerang orang itu secara diam-diam, tetapi dia membunuhnya dengan satu gerakan. Dia sangat kuat, pantas saja saya tidak melihat Sun Yan. Dia mati di dalam. Saya juga melihat seorang prajurit puncak tahap laut elemental melawan penggarap bela diri berdosa tahap transformasi kristal akhir. Bukankah itu lebih konyol lagi? Sekalipun Anda ingin berbohong, Anda tidak bisa mengada-ada. Bahkan yang terbaik dari yang terbaik pun tidak dapat mencapai prestasi seperti itu, bukan? Itu benar. Saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Namun, pertempuran itu terlalu sengit pada saat itu, dan saya bahkan tidak sanggup menanggung akibatnya. Saya hanya bisa melarikan diri dan tidak melihat hasilnya. Saya tidak percaya, kecuali dia muncul di hadapanku. Apa yang membuat diskusi di antara semua prajurit yang hadir memanas sebenarnya adalah hasil dari dua pertempuran. Salah satunya adalah tahap elemental laut, dan yang lainnya adalah tahap transformasi kristal. Ini karena perbedaan antara tahap elemental laut dan tahap transformasi kristal terlalu besar, dan semua orang mengetahuinya. Bahkan di negara bagian Dongyuan, hanya ada sedikit orang yang mampu melampaui sebuah dunia besar untuk membalikkan keadaan. Di antara mereka, hampir tidak ada yang pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri, jadi hal itu tentu saja menarik perhatian mereka. Ekspresi semua orang serius, dan mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan gairah yang luar biasa yang belum hilang. Namun, mereka yang mendengar semuanya menggelengkan kepala dengan jijik. Kedengarannya tidak nyata sama sekali. Bab 475, rekornya menakjubkan. Dia menggunakan Elemental Sea Stage untuk langsung membunuh Crystal Transformation Stage yang sudah keterlaluan. Ada kesenjangan besar antara tahap elemental laut dan tahap transformasi kristal. Mereka sangat jelas tentang hal ini. Setidaknya tidak ada satupun dari mereka yang bisa melakukannya. Mereka belum pernah mendengar hal seperti itu sebelumnya. Mereka belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Adapun seniman bela diri yang berpartisipasi dalam penilaian rekrutmen khusus kali ini, meskipun ada beberapa yang jenius. Namun, sejauh yang mereka tahu, tidak ada yang bisa melakukan ini. Mereka tentu saja tidak akan mempercayainya. Tapi bukan itu saja, mereka benar-benar mengatakan bahwa seseorang sedang menantang penggarap bela diri berdosa tahap transformasi kristal akhir dengan budidaya tahap laut elementalnya. Ini benar-benar mustahil. Hanya 10 orang jenius dari 4 negara bagian kelas 1 yang dapat melakukan hal seperti itu. Dan jika keberadaan seperti itu ingin memasuki sekte roh elemental, mungkin ada pakar tingkat kaisar yang akan mengambil inisiatif untuk menerima mereka sebagai murid. Mereka tidak perlu berpartisipasi dalam penilaian rekrutmen khusus ini. Oleh karena itu, ketika para seniman bela diri mendengar ini, mereka menggelengkan kepala dan tidak mempercayainya. Bagi mereka, ini terlalu tidak nyata. Di pojok rumput, Jian Chen, Murong Xingchen, dan beberapa kultivator bela diri muda lainnya dengan budidaya lebih rendah berkumpul di sini. Karena mereka telah lama menyembunyikan diri, mereka tidak bertemu dengan kultivator bela diri berdosa lainnya. Selain itu, budidaya mereka relatif lemah, sehingga kecil kemungkinannya mereka mendapatkan poin. Oleh karena itu, tidak ada yang datang untuk merampoknya. Hal ini memungkinkan mereka berdua untuk mendapatkan beberapa teman. Saat ini, mereka berdua sedang mengobrol dengan beberapa teman baru. Dari waktu ke waktu, mereka akan melihat hutan dan menunggu Lin Xuan muncul. Keduanya tidak mengkhawatirkan keselamatan Lin Xuan. Bagaimanapun, mereka telah menyaksikan kekuatan Lin Xuan yang tak terbayangkan. Dalam penilaian rekrutmen khusus ini, kecil kemungkinannya ada orang yang bisa mengancam Lin Xuan. Namun, ketika mereka mendengar diskusi seniman bela diri lain di sekitar mereka, ekspresi mereka berubah. Ada ekspresi aneh di wajah mereka. Mengapa kedua pertarungan ini terdengar begitu familiar? Elemental Sea Stage itu langsung membunuh tahap transformasi kristal awal di tahap tengah. Dia juga menantang penggarap bela diri berdosa tahap transformasi kristal akhir. Sepertinya hanya Lin Xuan yang bisa melakukan ini, kan? Jika sebelumnya, mereka berdua akan seperti kultivator bela diri lainnya, tidak berani mempercayainya. Lagi pula, hasil pertarungan ini kedengarannya tidak realistis sama sekali. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Tapi dalam perjalanan ke sekte roh elemental, mereka telah melihatnya. Mereka adalah dua tetua dari sekte jahat kegelapan yang setidaknya dalam tahap transformasi kristal akhir. Namun, mereka berada pada posisi yang tidak menguntungkan dalam pertempuran mereka dengan Lin Xuan. Setelah bertarung beberapa saat, mereka memilih melarikan diri.
Lin Xuan bahkan mengejar mereka. Meskipun Jian Chen dan Murong Xingchen tidak melihat hasil dari pertempuran ini, namun pertarungan ini benar-benar terjadi di depan mata mereka. Pertarungan itu juga membuktikan kekuatan Lin Xuan. Mereka dilahirkan di provinsi biasa, kelas rendah, negara bagian Fengwu, dan pengetahuan mereka terbatas. Mereka bisa memperkirakannya. Bahkan di negara bagian Dongyuan, hal ini sangat jarang terjadi. Karena itu, tidak ada orang lain dalam penilaian rekrutmen khusus yang dapat melakukannya. Dengan kata lain, kemungkinan besar Lin Xuan lah yang melakukannya. Memikirkan hal ini, Jian Chen dan Murong Xingchen menghela nafas dengan emosi di dalam hati mereka. Lin Xuan memang seorang jenius yang tiada taranya. Entah itu di negara bagian Fengwu atau negara bagian Dongyuan, dia selalu mempesona. Auranya tidak berkurang sedikit pun. Itu jauh dari apa yang bisa mereka bandingkan dengan. Namun, meski keduanya sudah menebaknya, mereka cukup percaya diri. Mereka tidak mengatakan apapun. Karena kesimpulan ini terlalu mengejutkan dan sulit dipercaya. Keduanya hanya berada di tahap laut elemental awal, dan mereka berada di bawah. Bahkan jika mereka mengatakannya, tidak ada yang akan mempercayainya. Sebaliknya, hal-hal tersebut justru dapat menimbulkan masalah. Akan lebih mudah menunggu Lin Xuan membuktikannya sendiri. Waktu berlalu. Semakin banyak petani berkumpul di rerumputan. Tiba-tiba, seorang kultivator yang sangat muda, yang jelas belum genap 20 tahun, muncul. Dia tampan dan berpakaian putih. Dia perlahan berjalan keluar dari hutan. Namun yang aneh adalah aura kultivator tampan berbaju putih ini hanya berada di Elemental Sea Stage. Kemanapun dia lewat, para pembudidaya bela diri lainnya tidak bisa menahan diri untuk mundur ke samping. Seolah-olah mereka telah menerima kekuatan tak kasat mata yang besar. Entah itu tahap elemental laut atau tahap transformasi kristal, semuanya sama saja. Tanpa terkecuali. Di saat yang sama, dia sepertinya memiliki ketertarikan yang tak terlihat. Dia segera menarik lebih dari separuh tatapan yang hadir. Ketika para seniman bela diri melihat siapa orang itu, ekspresi mereka serius. Pada saat ini, di atas rumput yang awalnya berisik, semua orang menjadi diam. Siapa pria ini? Sungguh aura yang kuat. Dialah yang langsung membunuh penggarap bela diri berdosa tahap transformasi kristal menengah dan Sun Yan dengan satu gerakan. Tidak hanya itu, pencapaian terbarunya adalah membunuh penggarap bela diri berdosa tahap transformasi kristal akhir. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana Elemental Sea Stage bisa memiliki rekor seperti itu? Kemungkinan besar dia menyembunyikan budidayanya. Banyak orang yang belum pernah melihat pemuda tampan ini sebelumnya, jadi mereka semua bertanya. Namun, suasananya khusyuk dan tidak ada yang berani meninggikan suara. Mereka hanya bisa bertanya dengan nada rendah. Banyak juga orang yang menjawab pertanyaan ini dengan suara pelan. Di antara mereka, bahkan ada beberapa yang berada pada tahap transformasi kristal. Meskipun kata-kata mereka tidak keras, ketika menyebar, semua orang yang hadir mendengarnya. Segera, semua pembudidaya tercengang. Wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka melihat Lin Xuan. Hasil pertarungan orang ini benar-benar nyata? Mereka tidak dapat mempercayainya. Namun pada saat ini, bukan hanya Elemental Sea Stage yang berada di atas panggung, bahkan ada banyak tahapan transformasi kristal. Tahap transformasi kristal menengah, Zhou Yulin, Liu, dan yang lainnya, serta mereka yang memiliki kultivasi tertinggi, semuanya memiliki sikap yang sama. Kita harus tahu bahwa beberapa orang itu memiliki latar belakang yang luar biasa. Awalnya, dengan kultivasi dan bakat mereka, jika itu adalah ujian normal, mereka akan dapat memasuki sekte roh elemental dengan lancar. Mereka di sini hanya untuk mendapatkan hadiah dari penilaian rekrutmen khusus. Pertama, mereka datang untuk berpartisipasi dalam penilaian. Dengan kekuatan mereka, meskipun mereka tidak dapat masuk dalam daftar esensi mendalam negara esensi timur saat itu, tapi jaraknya tidak jauh. Mereka semua sombong dan tidak suka berbohong. Saat ini, bahkan mereka memiliki sikap yang sama. Hal itu pun membuktikan kebenaran dari dua pencapaian besar tersebut. Mereka harus mempercayainya. Hati mereka semakin bergetar. Bab 476. Pola. Namun, menurut mereka, Lin Xuan menyembunyikan aura budidayanya. Kultivasi sejatinya seharusnya telah mencapai tahap transformasi kristal. Dengan cara ini, meskipun kekalahannya terhadap penggarap bela diri berdosa tahap transformasi kristal akhir juga menakutkan, itu tidak realistis. Mereka juga bisa menerimanya.
Jika budidaya Lin Xuan benar-benar hanya pada tahap elemental laut, maka itu akan benar-benar menakutkan. Mereka mungkin ketakutan setengah mati. Namun, pemuda berkulit putih memiliki ekspresi tenang di wajahnya. Dia sepertinya sudah menduga situasi ini dan tidak keberatan. Dia mengamati area itu dan berjalan ke sudut rumput. Di bawah tatapan semua orang yang hadir, Jian Chen dan Murong Xingchen menyambutnya dengan senyuman di wajah mereka. Hal ini menyebabkan beberapa teman yang baru saja mereka jadikan tercengang. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Jian Chen dan Murong Xingchen, yang memiliki kultivasi paling rendah, sebenarnya akan mengenalnya. Lin, bagaimana penilaian rekrutmen khusus kali ini? Jian Chen adalah orang pertama yang berbicara. Tidak apa-apa, tidak sulit sama sekali. Pemuda berkulit putih menjawab dengan acuh tak acuh. Dia adalah Lin Xuan. Setelah merawat Liu Zimo, Lin Xuan berjalan lurus menuju rumput di luar hutan. Namun, dia tidak terburu-buru. Langkahnya lambat saat dia merasakan sekelilingnya. Dalam perjalanan, dia bahkan memburu beberapa kultivator bela diri yang berdosa. Pada akhirnya, dia hanya keluar setelah mengumpulkan 40.000 poin. Pemandangan di atas rumput tidak mengejutkannya. Seharusnya karena dua pencapaian pertarungannya telah terungkap, Lin Xuan tidak keberatan. Dalam hal ini, dia akan sangat senang mendapatkan lebih banyak poin energi. Kata-kata tenang Lin Xuan menyebabkan wajah orang-orang di sekitarnya berkedut. Apa? Dia mengatakan penilaian rekrutmen khusus kali ini tidak akan sulit. Kita harus tahu bahwa penilaian perekrutan khusus menggunakan Sinful Martial Cultivator kali ini. Tubuh kultivator bela diri yang berdosa telah diatur dengan batasan, jadi mereka harus membunuh peserta dengan sekuat tenaga. Bisa dibayangkan betapa sulitnya membunuhnya. Di antara para prajurit muda yang berpartisipasi dalam penilaian, beberapa prajurit tahap transformasi kristal berturut-turut telah meninggal. Korban dari elemental sea stage puluhan kali lebih banyak. Bahkan Zhou Yulin, Liu, dan beberapa prajurit tahap transformasi kristal menengah lainnya dengan budidaya tertinggi tidak memperoleh banyak poin. Lin Xuan sebenarnya mengatakan bahwa itu tidak sulit. Bagaimana semua orang bisa tetap tenang? Pada saat ini, gelombang keterkejutan melonjak di hati semua penggarap. Mereka memandang Lin Xuan dengan ekspresi rumit. Lin Xuan bukanlah seseorang yang bisa mereka bandingkan. Ketika Jian Chen dan Murong Xingchen mendengar ini, mereka sedikit mengangguk dengan ekspresi tenang. Mereka telah menyaksikan kekuatan sejati Lin Xuan. Penilaian rekrutmen khusus ini mungkin tidak sulit bagi Lin Xuan. Oh, benar, ini kartu poinmu. Ada 5.000 poin di dalamnya, yang seharusnya cukup bagi Anda untuk maju ke 50 besar. Jika itu tidak cukup, katakan saja padaku. Setelah itu, Lin Xuan mengeluarkan 2 kartu poin dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada mereka berdua. Dia sudah menghitung berapa banyak poin yang akan dia dapatkan selama ini. Tujuannya berkompetisi dalam penilaian perekrutan khusus adalah menjadi yang pertama sehingga master dari sekte roh elemental dapat memanggilnya. Oleh karena itu, semakin banyak poin yang dimilikinya, semakin baik. Adapun Jian Chen dan Murong Xingchen, mereka berdua datang dari negara bagian Fengwu bersamanya. Mereka bertiga bisa dianggap teman. Tentu saja, Lin Xuan tidak akan mengabaikan mereka berdua. Setelah merenung sebentar, Lin Xuan mengalokasikan 5.000 poin untuk mereka berdua. Setelah dia membunuh banyak penggarap bela diri yang berdosa, dia secara kasar berspekulasi tentang distribusi skor penggarap bela diri yang berdosa. Seorang penggarap bela diri berdosa panggung laut elemental paling banyak bernilai 50 poin. Adapun penggarap bela diri berdosa tahap transformasi kristal, setidaknya bernilai 500 poin. 5.000 poin setara dengan berburu 100 penggarap bela diri berdosa dari tahap laut elemental, atau paling banyak 10 penggarap bela diri berdosa dari tahap transformasi kristal. Selain Zhou Yulin, Liu, dan beberapa prajurit tahap transformasi kristal pertengahan lainnya, bahkan prajurit tahap transformasi kristal pun mungkin tidak dapat mencapai prestasi seperti itu. Oleh karena itu, seperti yang diharapkan, 5.000 poin sudah cukup bagi mereka berdua untuk maju ke 50 besar dan memasuki sekte roh elemental. Jika mereka beruntung, mereka bahkan bisa masuk ke sekte dalam setelah masuk 10 besar. Dan 30.000 poin yang dia peroleh seharusnya cukup baginya untuk menempati posisi pertama. Pembagian ini sangat cocok. Jian Chen dan Murong Xingchen menerima kartu poin dan menangkupkan tangan sebagai tanda terima kasih. Lin, terima kasih banyak. Jika Anda memiliki permintaan di masa mendatang, kami akan menyetujuinya tanpa ragu-ragu. Setelah mereka berdua memasuki hutan, mereka langsung bersembunyi.
Mereka tidak pernah benar-benar berpartisipasi dalam ujian, juga tidak bertemu dengan kultivator bela diri yang berdosa. Bahkan ketika mereka berbicara dengan teman-teman lain, mereka akan berbicara tentang betapa kuat dan ganasnya penggarap bela diri yang berdosa, tetapi mereka tidak pernah menyebutkan penilaian poin penggarap bela diri yang berdosa. Oleh karena itu, mereka berdua tidak tahu berapa nilai 5.000 poin itu, tetapi mereka menerimanya dengan tenang. Namun, orang-orang lain di lapangan semuanya benar-benar berpartisipasi dalam penilaian perekrutan khusus dan memburu para penggarap bela diri yang berdosa. Mereka mempunyai beberapa spekulasi tentang poin penggarap bela diri yang berdosa. Ketika mereka melihat apa yang terjadi, mereka semua kembali tercengang. Mata mereka terbuka lebar, dan butuh waktu lama untuk pulih. Apakah mereka mendengarnya dengan benar? Lin Xuan sebenarnya membagi 10.000 poin antara dua prajurit tahap laut elemental awal begitu saja. Kesulitan penilaian rekrutmen khusus kali ini jauh di luar imajinasi mereka. Mereka telah mempertaruhkan nyawa dan berjuang berjam-jam untuk mengumpulkan beberapa ribu poin. Di lapangan, 90% seniman bela diri ke atas tidak memiliki 5.000 poin. Namun, meskipun budidaya kedua orang ini tidak setinggi mereka, mereka dengan mudah memperoleh 5.000 poin dan melampaui mereka. Semua kultivator bela diri terkejut dan getir di hati mereka. Apakah ini tingkat kejeniusan yang tiada taranya? Mungkinkah poin yang telah dia ambil jauh melampaui poin mereka? Mereka dapat dianggap telah melihat seniman bela diri tingkat yang legendaris hari ini. Hal ini memperluas wawasan mereka. Semua seniman bela diri mengungkapkan senyuman pahit saat mereka menggelengkan kepala berulang kali, ekspresi mereka putus asa. Niat bertarung mereka telah berkurang drastis. Kesenjangan yang begitu besar merupakan pukulan yang terlalu besar bagi mereka. Mereka tidak bisa tenang untuk waktu yang lama. Zhou Yulin, Li Yu, dan anggota tahap transformasi kristal menengah lainnya membelalak tak percaya. Mereka hampir mengira mereka salah dengar. Sebelumnya, mereka bertiga bekerja sama untuk memaksa dan menyuap prajurit tahap transformasi kristal yang berpartisipasi dalam penilaian perekrutan khusus untuk bergabung dan membunuh Liu Zimo demi 10.000 poin di tubuhnya. Alhasil, usaha mereka sia-sia. Lin Xuan, di sisi lain, dengan santai mengambil 10.000 poin dan memberikannya kepada kedua temannya. Meskipun mereka berpengalaman dan berpengetahuan luas, dengan dukungan para penggarap panggung Raja Bela Diri, mereka merasa bahwa ini tidak adil. Mereka bertiga mengutuk dalam hati. Apakah ini keberadaan mengerikan yang legendaris? Benar saja, kemurahan hatinya tidak setingkat mereka. Perbedaannya begitu besar hingga tak terbayangkan. Semua kultivator memandang Jian Chen dan Murong Xinchen dengan mata penuh rasa iri dan cemburu. Bab 477. Statistik. Mereka telah berjuang keras selama berjam-jam mempertaruhkan nyawa. Namun, mereka hanya memperoleh kurang dari 5.000 poin. Adapun Jian Chen, budidaya Murong Xinchen sangat rendah sehingga tidak ada gunanya dia melakukan apapun, jadi jelas bahwa mereka tidak melakukan apapun. Namun begitu saja, mereka memperoleh 5.000 poin. Mereka sekarang berada di atas mereka. Bagaimana mungkin semua orang tidak iri dan cemburu? Namun, mereka hanya bisa melihatnya dari kejauhan. Mereka cemburu. Bagaimanapun, Lin Xuan lah yang memberikannya kepada mereka. Bahkan Zhou Yulin, Li Yu, dan beberapa orang lainnya dengan budidaya tertinggi telah mencapai tahap transformasi pertengahan kristal. Lin Xuan mengejutkan mereka semua. Mereka tidak berani melakukan hal lain. Secara alami, mereka tidak berani mempunyai pikiran jahat lainnya. Mereka hanya bisa memandang dengan rasa iri di mata mereka. Mereka iri pada dua orang yang budidayanya paling rendah karena hasil panennya melebihi 90% peserta. Namun, itu adalah kesalahan mereka karena mengetahui seorang jenius seperti Lin Xuan. Sebaliknya, mereka tidak memiliki teman seperti itu. Mereka hanya bisa menghela nafas dalam hati. Lin Xuan, di sisi lain, memiliki ekspresi acuh tak acuh di wajahnya. Mereka melihat kekosongan di depan mereka. Gelombang titik energi lainnya telah meningkat di panel properti. Mereka juga sedikit mengangguk. Kemudian, mereka berjalan ke samping bersama Jian Chen dan Murong Xinchen. Mereka mengobrol santai, menunggu Penatua Li dan yang lainnya yang bertanggung jawab atas penilaian perekrutan khusus tiba. Setelah beberapa saat, kerumunan secara bertahap kembali ke keadaan biasanya. Hanya saja suara mereka tidak sekeras sebelumnya. Setelah 10 jam, penilaian rekrutmen khusus akhirnya berakhir. Penatua Li perlahan tiba bersama beberapa diaken. Penatua Li tidak membuang waktu. Setelah mengalihkan pandangannya ke kerumunan, dia berkata dengan suara yang jelas. Baiklah,
10 jam telah berlalu dalam penilaian rekrutmen khusus. Penilaian rekrutmen khusus juga telah berakhir. Sekarang, Anda semua akan melangkah maju dan menyerahkan kartu poin di tangan Anda untuk mencatatnya. Selama 50 orang teratas lulus penilaian perekrutan khusus, mereka dapat bergabung dengan Elemental Spirit Sect. Selain itu, saya harus menjelaskan bahwa tidak perlu ada orang di bawah 1000 poin yang datang. Mereka yang bahkan tidak bisa mendapatkan 1000 poin tidak memenuhi syarat untuk bergabung dengan Elemental Spirit Sect. Begitu dia selesai berbicara, seluruh arena menjadi sunyi senyap. Semua kultivator saling memandang, dan untuk sesaat, tidak ada yang melangkah maju. 1000 poin memang tidak banyak, tapi juga bukan jumlah yang kecil. Untuk mendapatkan 1000 poin, dia harus berurusan dengan setidaknya 20 penanam bela diri berdosa dari Elemental Sea Stage. Ini tentu saja bukan masalah bagi seseorang yang berada pada tahap transformasi kristal. Namun, bagi banyak seniman bela diri muda di Elemental Sea Stage, itu bukanlah masalah kecil. Dari kelihatannya, para murid yang direkrut oleh Sekte Roh Elemental dalam penilaian perekrutan khusus ini haruslah menonjol bahkan di antara tahap laut elemental. Di dunia luar, mereka adalah orang-orang jenius. Mereka memang layak menjadi kekuatan setingkat penguasa. Tatapan Lin Xuan adalah sedikit menyempit. Tidak lama kemudian, orang lain melangkah maju dan menyerahkan kartu poinnya. Meng Quan telah memperoleh 2140 poin. Lumayan, pergi ke samping dan tunggu. Diakon tahap bela diri Void di belakang Penatua Li membuat catatan dan mengumumkan hasilnya. Setelah itu, para kultivator bela diri lainnya juga melangkah maju dan menyerahkan kartu poin mereka. Gunung Sun Yu, 3014 poin. Zhou Yu, 1470 poin. Duan Feifan, 4,790 points. Satu demi satu, poin dari para seniman bela diri dicatat. Namun, poin mereka tidak terlalu tinggi. Bahkan yang melebihi 5000 sangatlah jarang. Lin Xuan berdiri di samping dan menunggu dengan tenang. Belum terlambat baginya untuk pergi ketika jumlah orangnya berkurang. Ketika Jian Chen dan Murong Xingchen, yang berada di samping Lin Xuan, melihat ini, mereka akhirnya mengerti betapa sulitnya mendapatkan 5000 poin. Tatapan mereka terhadap Lin Xuan dipenuhi dengan keterkejutan dan rasa terima kasih. Li Yu, 15.650 poin. Anda melakukannya dengan baik. Tidak lama kemudian, terdengar suara nyaring. Itu meredam kebisingan orang banyak. Namun, hal itu langsung menimbulkan keributan yang lebih besar. 15.000 poin. Itu terlalu kuat, seperti yang diharapkan dari Kakak Li. Kakak Li berada pada tahap transformasi pertengahan kristal. Wajar kalau dia punya nomor ini kan? Sepertinya Kakak Li berhasil masuk 10 besar, dan bahkan ada kemungkinan besar dia masuk 3 besar. Para prajurit di sekitarnya berseru kaget dan menatap Li Yu. Li Yu merasakan sanjungan dari sekelilingnya. Matanya dipenuhi rasa iri dan kagum. Dia juga memasang ekspresi puas di wajahnya. Namun, ketika dia melihat Lin Xuan, seluruh tubuhnya bergetar dan dia menjadi tenang. Dia telah menyaksikan pencapaian pertempuran Lin Xuan. Bahkan penggarap bela diri berdosa tahap transformasi kristal akhir, Liu Zimo, bukanlah tandingan Lin Xuan. Dia bisa dengan mudah memberi dua temannya tahap laut elemental awal 10.000 poin. Dengan kehadiran yang begitu mengerikan, hak apa yang dia miliki untuk menjadi sombong? Segera, Liu kembali tenang. Dia berbalik dan berjalan kembali ke tempat asalnya. Prajurit lainnya menjadi tenang ketika mereka melihat ini. Mereka tahu alasannya. Itu juga alasan mengapa mereka tidak pernah menyebutkan bahwa Liu mungkin menjadi juara dalam penilaian. Hanya Penatua Li, Diakon Liu, dan diakon lainnya yang sedikit terkejut. Ini tampaknya sedikit berbeda dari penilaian rekrutmen khusus sebelumnya. Mungkinkah para jenius generasi ini telah tumbuh dan menjadi lebih dewasa? Karena itu, mereka terus menghitung poinnya. Satu demi satu, para seniman bela diri melangkah maju. Tidak lama kemudian, Liu, Zhou Yulin, dan prajurit tahap transformasi kristal menengah lainnya menyerahkan poin mereka dan menghitung jumlah total poin. Mereka pada dasarnya sama dengan Liu, dengan masing-masing lebih dari 10.000 poin. Namun, tidak satu pun dari mereka yang mencapai 20.000 poin. Selain Liu, Zhou Yulin, dan beberapa lainnya, hanya ada sedikit pejuang lainnya, termasuk mereka yang memiliki lebih dari 10.000 poin pada tahap transformasi kristal awal. Kebanyakan dari mereka berada di bawah 5.000 poin. Hal ini juga merupakan situasi normal pada tahun-tahun sebelumnya. Penatua Li memperhatikan dalam diam dan mendesah dalam hatinya. Lebih dari 10 menit berlalu.
Sebagian besar pembudidaya bela diri yang hadir telah menyerahkan kartu poin mereka dan menghitung poin mereka. Melihat ini, Lin Xuan berjalan maju. Dia menyerahkan kartu poinnya. Orang yang mengambil kartu poin Lin Xuan masih menjadi kenalannya dari sebelumnya. Dia adalah Diakon Liu berpakaian hitam yang bertanggung jawab menerima Lin Xuan, Jian Chen, dan Murong Xinchen. Sebelumnya, Diakon Liu memandang rendah Lin Xuan. Saat itu, dia berusaha sekuat tenaga untuk menjilat Murong Xinchen. Murong Xinchen adalah kakak dari murid langsung master cabang Mistikin, Murong Xingyu. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Lin Xuan adalah orang yang menyerahkan kartu poin, dan matanya masih menunjukkan sedikit rasa jijik. Namun, setelah Diakon Liu memasukkan jejak pil esens ke dalam kartu, dia tertegun. Matanya melebar seperti bel tembaga. Dia menatap nomor yang tertera di kartu. Dia hampir mengira dia sedang berhalusinasi. Namun, apapun yang dia lakukan, angka di depannya tidak berubah sama sekali. Segera, Diakon Liu mengalami keterkejutan yang tak berkesudahan. Dia tidak bisa menenangkan dirinya. Di sisi lain, Penatua Li, yang berdiri di samping, menyadari sesuatu yang aneh dan mengalihkan pandangannya. Namun, ketika pandangan Penatua Li menyapu angka-angka di kartu poin, ekspresinya membeku sesaat. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya dan kaget. Namun, dia berbeda dari Diakon Liu. Dia sudah mencapai tahap Martial King. Meskipun dia hanya seorang tetua sekte luar di sekte roh elemental. Namun di dunia luar, bahkan di seluruh negara bagian Dongyuan, dia bisa mendominasi suatu wilayah. Tentu saja, pengetahuan dan pengalamannya jauh melebihi Diakon Liu. Bab 478. Gelombang kengerian melanda mereka. Oleh karena itu, Penatua Li juga terkejut. Namun mereka dengan cepat bereaksi. Semua orang di sekitar juga melihat ke sana. Kali ini, orang yang menyerahkan kartu poin dikabarkan adalah orang terkuat di antara para pembudidaya bela diri yang berpartisipasi dalam penilaian perekrutan khusus. Bahkan ada rumor bahwa dia membunuh penggarap bela diri berdosa tahap transformasi kristal akhir. Agaknya, poinnya tidak boleh rendah. Semua orang juga sangat penasaran dengan berapa banyak poin yang dia miliki. Mereka tidak tahu apakah dia bisa melampaui Liu, Zhou Yulin, dan yang lainnya. Melihat perubahan ekspresi Penatua Li, Diakon Liu, dan yang lainnya, semua prajurit sedikit terkejut dan mulai menebak-nebak. Pada saat ini, kata-kata Penatua Li menyebar. Benar, Diakon tidak mengumumkannya kali ini. Sebaliknya, Penatua Li sendiri yang membuat pengumuman tersebut. Begitu dia selesai berbicara, kerumunan itu terdiam. Lin Xuan, 30.460 poin. Untuk sementara menduduki peringkat pertama, suara Penatua Li adalah satu-satunya yang tersisa di arena. Pada saat ini, bahkan suara Penatua Li sedikit bergetar. Jelas sekali bahkan Penatua Li tidak lagi tenang. Semua prajurit tercengang. Mereka hampir mengira mereka salah dengar. Butuh beberapa napas sebelum seseorang bereaksi secara bertahap. Seketika, semua orang menarik napas dingin. Rerumputan juga mulai berisik. 30.000 poin, apakah kamu nyata? Apakah aku mendengarnya dengan benar? Aku juga mendengarnya. Memang 30.000 poin? Itu terlalu kuat. Liu, Zhou Yulin, dan yang lainnya semuanya berada pada tahap transformasi pertengahan kristal, tetapi mereka hanya memiliki sekitar 10.000 poin. Lin Xuan sebenarnya mendapat 30.000 poin. Dia mendapat lebih dari 10.000 poin sekaligus. Apakah dia benar-benar dari penilaian rekrutmen khusus yang kami bawa? Bukankah jarak di antara kita terlalu besar? Juga, apakah kamu ingat bahwa dia memberikan 10.000 poin kepada kedua temannya? Kalau begitu, bukankah itu berarti dia awalnya punya 40.000 poin? Apakah dia sekuat itu? Dia memang layak menjadi orang kuat yang bisa membunuh penggarap bela diri berdosa tahap transformasi kristal akhir. Dia terlalu kuat. Semua prajurit berseru kaget. Meskipun mereka sudah lama mendengar bahwa Lin Xuan telah memperoleh banyak poin setelah membunuh Crystal Transformation terlambat periode penggarap bela diri berdosa Liu Zimo. Setelah melihat perubahan pada ekspresi Penatua Li, Diakon Liu, dan yang lainnya, mereka semakin menebak-nebak. Poin Lin Xuan mungkin jauh melampaui poin Liu, Zhou Yulin, dan prajurit tahap transformasi kristal menengah lainnya. Namun, mereka tidak pernah menyangka Lin Xuan memiliki begitu banyak poin. 30.000 poin. Sebelumnya, skor tertinggi hanya 17.000 poin. Kali ini, Lin Xuan telah melampaui rekor lebih dari 10.000 poin. Selain itu, Lin Xuan telah memberi masing-masing dua temannya 5.000 poin, dengan total 10.000 poin.
Secara total, Lin Xuan memiliki 40.000 poin yang dimilikinya. 40.000 poin. Jumlah ini setidaknya 2 kali lebih banyak dibandingkan yang lainnya. Faktanya, dalam beberapa tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang mampu mencapai ketinggian ini. Ketika semua orang mendengar ini, mereka secara naluriah tidak berani mempercayainya. Ini terlalu mengejutkan. Namun, semua orang yang hadir pernah mendengarnya. Tentu saja, mustahil untuk memalsukannya karena penatua panggung Raja Bela Diri Li bahkan mengumumkannya. Itu adalah hasil yang sebenarnya. Segera, hati semua prajurit bergetar. Mereka sangat terkejut dan tidak bisa tenang. Tatapan mereka tertuju pada Lin Xuan dengan sangat terkejut. Mereka hanya mendengar nama Lin Xuan sebelumnya, tapi sekarang mereka akhirnya tahu. Rumor tersebut seharusnya benar. Lin Xuan memang telah membunuh penggarap bela diri berdosa tahap transformasi kristal menengah dalam sekejap, dan dia bahkan telah membunuh penggarap bela diri berdosa tahap transformasi kristal akhir. Kekuatan bertarungnya sudah sangat menakutkan. Namun, mereka tidak tahu seberapa kuat sebenarnya Lin Xuan. Pada saat ini, tidak ada yang percaya bahwa budidaya Lin Xuan berada di tahap elemental laut seperti auranya. Lin Xuan, dengan elemental sea stage-nya, menebang tahap transformasi kristal akhir. Itu terlalu mengejutkan. Mereka tidak bisa menerimanya. Tetapi bahkan jika dia tidak berada di elemental sea stage dengan penampilan muda Lin Xuan, kekuatan tempur yang sangat kuat. Ini juga menunjukkan betapa tingginya bakat Lin Xuan. Dia benar-benar seorang jenius yang melampaui semua rekan-rekannya di lapangan. Berpikir sampai di sini, hati semua orang bergetar. Mereka tidak mengira akan ada keajaiban hebat yang berpartisipasi dalam penilaian perekrutan khusus tahun ini. Mereka akhirnya melihat keajaiban tak tertandingi yang legendaris. Ternyata itu bukan sekedar rumor, tapi nyata. Namun, kekuatan jenius seperti itu terlalu jauh dari level mereka. Mereka hanya tidak berhak melihat orang seperti itu. Saat ini, mereka telah melihatnya dan berhak untuk menyombongkan diri. Di atas panggung, tatapan Penatua Li tertuju pada Lin Xuan dengan ekspresi terkejut. Demikian pula, hasil Lin Xuan jauh melebihi ekspektasinya. Dia juga tidak menyangka akan muncul kuda hitam seperti itu dalam penilaian ini. Awalnya, ia mengira persaingannya akan sama seperti sebelumnya. Dan pada titik ini, meskipun Elder Sekte luar Sekte Roh Elemental yang secara signifikan lebih berpengetahuan dibandingkan Elder Sekte luar lainnya pada tingkat yang sama, dia masih terkejut dengan hasil Lin Xuan. Dia telah mendengar diskusi para seniman bela diri di sekitarnya dan mengetahui bahwa skor tes asli Lin Xuan adalah 40.000 poin. Dia bahkan lebih terkejut lagi. Hasil seperti ini telah memecahkan rekor baru sejak penilaian perekrutan khusus ditetapkan. Penatua Li memperkirakan bahwa bahkan jika murid dengan usia yang sama dengan Lin Xuan dari Sekte Roh Elemen berpartisipasi dalam penilaian perekrutan khusus ini, akan sangat sulit bagi mereka untuk melampaui Lin Xuan. Bahkan sulit bagi mereka untuk menandinginya. Ini sudah menunjukkan betapa menakutkannya bakat Lin Xuan. Penatua Li memandang Lin Xuan dari atas ke bawah untuk waktu yang lama. Ekspresinya kaget dan bingung. Segera, dia mengkonfirmasi sebuah fakta. Dalam sekejap, dia semakin terkejut. Dia sangat terkejut hingga dia sekali lagi terpana. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Itu terlalu mengejutkan. Artinya, Lin Xuan tidak menyembunyikan budidayanya. Dia memang berada di puncak elemental sea stage. Lin Xuan langsung membunuh penggarap bela diri berdosa tahap transformasi kristal menengah dan penggarap bela diri berdosa tahap transformasi kristal akhir. Pencapaian seperti itu sangat mengerikan. Meskipun dia adalah elemental spirit sekte luar, Penatua, dia jarang mendengar berita seperti itu. Dia bahkan kurang memenuhi syarat untuk bertemu orang seperti itu. Karena, bahkan di sekte roh elemental, keberadaan seperti itu adalah salah satu jenius yang paling mengerikan. Selama jenius semacam ini tidak mati, dapat dikatakan bahwa dia pasti akan mencapai tahap Raja Bela Diri. Dia mempunyai peluang yang sangat tinggi untuk menjadi master sekte generasi berikutnya, dan bahkan mungkin baginya untuk menjadi ahli terbaik dan ahli yang tiada taranya di seluruh benua Dongyuan. Dia mungkin juga menjadi yang benar-benar jenius yang tiada taranya. Sangat mudah bagi mereka untuk menentukan peringkat di daftar asal bumi. Tidak akan terlalu sulit baginya untuk menjadi seorang jenius yang tiada taranya dan masuk dalam daftar asal surga. Penatua Li tidak pernah berpikir bahwa keajaiban yang begitu kuat akan muncul di hadapannya saat ini. Bab 479, Peringkat. Segera, Penatua Li mengalami keterkejutan yang mendalam, tidak mampu melepaskan diri.
Setelah beberapa napas, Penatua Li akhirnya sadar kembali dan sedikit tenang. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia menatap Lin Xuan dan tersenyum. "Rekan Lin, harap tunggu di sini sebentar. Setelah poin semua orang dihitung dan peringkat mereka ditentukan, kami kemudian akan membagikan hadiahnya." Pada saat ini, sikap Penatua Li terhadap Lin Xuan benar-benar berbeda dari yang lain. Dia memperlakukan Lin Xuan seolah-olah dia berada di level yang sama dengannya. Ini karena Lin Xuan dan yang lainnya pasti akan melampaui dia di masa depan. Ditambah dengan hasil penilaian perekrutan khusus Lin Xuan, dia pasti mendapat tempat pertama. Dengan bakat Lin Xuan, ada kemungkinan besar dia akan menerima panggilan Master Vena Utama dan menjadi murid langsung. Pada saat itu, status Lin Xuan di Sekte Roh Elemental tidak akan kalah atau bahkan melampaui miliknya. Secara alami, dia tidak lagi meremehkan Lin Xuan. Adapun fakta bahwa aura budidaya Lin Xuan memang berada di tahap laut elemental, karena Lin Xuan tidak memilih untuk mengungkapkannya sendiri, dia tidak akan memberitahu siapapun. Dia tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu. Melihat ini, semua pembudidaya yang hadir terkejut dan menghela nafas dengan emosi. Dia memang layak disebut sebagai anak ajaib yang mengerikan. Bahkan Penatua Li, yang di panggung Raja Bela Diri, harus memperlakukannya dengan serius. Adapun Diakon Liu, yang berdiri di belakang Penatua Li, dia akhirnya sadar kembali dan memandang Lin Xuan dengan ekspresi tidak percaya dan terkejut. Baru pada saat inilah dia akhirnya memastikan bahwa dia tidak sedang berhalusinasi. Skor Lin Xuan adalah 30.000 poin, dan dia telah mengalokasikan 10.000 poin untuk kedua temannya. Lin Xuan seharusnya memiliki lebih dari 40.000 poin. Dan fakta bahwa dia mampu memperoleh 40.000 poin dalam penilaian perekrutan khusus menunjukkan betapa menakutkannya kekuatan dan bakatnya. Dia tidak bisa menahan perasaan menyesal. Memikirkan kembali bagaimana sikap Murong Xingyu terhadap Lin Xuan jelas berbeda dari sebelumnya. Karena sikap Murong Xingyu terhadapnya sangat hormat, bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Murong Xingyu, dengan kepribadiannya yang angkuh dan menyendiri sebagai seorang jenius yang mengerikan, memperlakukan para jenius biasa dengan jijik. Dia hanya akan memiliki sikap seperti itu terhadap kultivator bela diri dengan level yang sama, atau bahkan kultivator bela diri yang lebih kuat darinya. Dia bahkan tidak memikirkan hal ini. Diakon Liu ingin menamparkan dirinya sendiri beberapa kali. Dia telah melewatkan kesempatan untuk menjilat pakar top masa depan. Di saat yang sama, dia juga bersuka cita. Untungnya, meskipun sikapnya terhadap Lin Xuan dan Murong Xingchen berbeda dari sebelumnya, dia tidak mengejek mereka. Kalau tidak, masa depannya akan suram. Pada saat ini, Diakon Liu dengan cepat mengalihkan pandangannya, tidak berani menatap Lin Xuan. Namun, Lin Xuan sudah mengingatnya dan pasti akan datang mencari masalah dengannya di masa depan. Di sisi lain, Lin Xuan memiliki ekspresi tenang di wajahnya, seolah-olah ini hanyalah masalah kecil yang tidak layak untuk disebutkan. Dia mengangguk sedikit, berjalan ke samping, dan berdiri diam, menunggu. Penghitungan berlanjut. Para penggarap yang tersisa melangkah maju satu persatu dan menyerahkan kartu poin mereka untuk menghitung poin mereka. Namun, sangat sedikit petani di belakang mereka yang memiliki lebih dari 5.000 poin. Dibandingkan dengan itu, 30.000 poin Lin Xuan tampaknya lebih mempesona. Para pembudidaya masih shock dan tidak bisa tenang. Tidak banyak orang yang memperhatikan poin-poin selanjutnya. Tak lama kemudian, poin semua orang dihitung. Pemeringkatan telah selesai. Penatua Li mengalihkan pandangannya ke seluruh arena. Tatapannya berhenti pada Lin Xuan sejenak sebelum dia mengumumkan dengan suara yang jelas. Peringkat penilaian perekrutan khusus telah dirilis. Di tempat pertama, Lin Xuan memperoleh 30.460 poin. Dia akan dipanggil oleh salah satu dari 10 master sekte besar dari Sekte Roh Elemental. Begitu dia selesai berbicara, tepuk tangan meriah terdengar. Mata semua orang terfokus pada Lin Xuan. Mereka dipenuhi dengan keterkejutan, ketidakpercayaan, dan ekspresi yang rumit. Setelah mengetahui bahwa poin Lin Xuan telah mencapai 30.000, mereka mengerti. Dalam penilaian rekrutmen khusus ini, Lin Xuan pasti akan menjadi yang pertama. Namun, mereka masih terkejut ketika mendengar pengumuman Penatua Li. Penilaian perekrutan khusus nomor 1, pakar tingkat Kaisar Pulse Lord, dipanggil 1 kali. Namun, Pulse Master tidak menghargai tempat pertama dalam selusin penilaian perekrutan khusus yang lalu. Tak satupun dari mereka mampu menjadi murid Pulse Master. Tingkat budidaya terendah dari Master Denyut Nadi berada di tahap tengah dari tahap Raja Bela Diri. Bahkan di seluruh Sekte Roh Elemental, selain Master Sekte dan Tetua Agung, mereka adalah eksistensi tertinggi.
Di seluruh Dongyuan benua, mereka dapat dianggap sebagai pakar terbaik. Standar mereka sangat tinggi. Namun, mereka memiliki kesempatan untuk menjadi murid dari para tetua lainnya. Sesepuh lainnya menerima banyak seniman bela diri di sesi terbaru, meskipun faktanya cabang utama belum memilih mereka. Oleh karena itu, imbalan penilaian perekrutan khusus masih sangat besar. Zhou Yulin, Liu, dan tahap transformasi kristal menengah lainnya datang karena alasan ini. Lin Xuan, sebaliknya, berbeda. Lin Xuan masih sangat muda, namun usianya jelas belum genap 20 tahun. Dia bisa langsung membunuh penggarap bela diri berdosa tahap transformasi kristal menengah. Bakatnya pastinya jauh melebihi dari sang juara sebelumnya. Bahkan di sekte roh elemental, dia sudah menjadi seorang jenius tertinggi. Kali ini, kemungkinan besar dia akan diterima sebagai murid oleh Master Sekte. Mulai sekarang, dia akan menjadi tokoh teratas di antara murid-murid sekte roh elemental. Kesenjangan antara dia dan mereka juga akan melebar sepenuhnya. Dengan bakat dan potensi Lin Xuan, setelah ia menjadi murid langsung, ia tidak akan kekurangan sumber daya budidaya, pil seni bela diri, dan aspek lainnya. Secara alami, budidayanya meningkat pesat. Pada saat mereka bertemu lagi, Lin Xuan sudah meninggalkan mereka jauh di belakang. Mereka bahkan tidak bisa melihat ke belakang Lin Xuan. Semua kultivator memiliki perasaan yang rumit. Melihat ini, Jian Chen dan Murong Xinchen tetap diam. Saat mereka melihat Lin Xuan, hati mereka dipenuhi dengan emosi. Seperti yang diharapkan, Lin Xuan masih mempesona seperti biasanya. Peringkat berikut dan hadiah terkait juga diumumkan. Namun, Lin Xuan masih ada. Orang-orang lainnya tampaknya tidak penting lagi. Zhou Yulin, Liu, dan tahap transformasi kristal menengah lainnya secara alami berada di 10 besar. Mereka seharusnya menjadi pusat perhatian. Namun, saat ini, warnanya sangat redup. Tidak banyak orang yang melihat mereka. Mereka semua tersenyum pahit di wajah mereka. Awalnya, bakat mereka dianggap bagus di antara seniman bela diri yang berpartisipasi dalam penilaian rekrutmen khusus. Mereka juga harus menikmati perlakuan yang sesuai. Bab 480. Pilihan. Biasanya, dia dikelilingi oleh tepuk tangan, kekaguman, dan kekaguman. Tapi sekarang, tidak ada lagi yang peduli padanya. Yang lainnya tersenyum pahit. Tapi kali ini, keajaiban luar biasa seperti Lin Xuan telah muncul. Sebagai perbandingan, mereka bukanlah apa-apa. Mereka bahkan tidak merasakan kehadiran lagi. Segera, peringkat terakhir keluar. 50 teratas bisa bergabung dengan sekte roh elemental dan menjadi murid sekte luar. 10 besar bisa langsung masuk ke sekte dalam. 3 teratas bahkan mendapat hadiah khusus. Orang yang melebihi ekspektasi semua orang adalah Murong Xinchen dan Jian Chen. Keduanya hanya berada di tahap laut elemental awal. Di antara seniman bela diri yang berpartisipasi dalam penilaian perekrutan khusus kali ini, mereka dapat dianggap berada di urutan terbawah. Namun, mereka mengandalkan 5.000 poin untuk menempati peringkat ke-9 dan ke-10. Meskipun mereka berada di posisi 10 besar terbawah, mereka masih berada di 10 besar. Mereka bisa memasuki sekte dalam sekarang. Dapat dikatakan bahwa mereka telah melampaui 90% orang dalam sekali jalan. Semua orang sangat iri. Agaknya, inilah yang disebut kesuksesan seseorang, dan semua temannya mendapat manfaat darinya. Sejauh ini, penilaian rekrutmen khusus telah berakhir. Ketika kerumunan sudah tenang, Penatua Li mengumumkannya dengan suara yang jelas. Setelah mengatakan itu, Penatua Li memerintahkan diakon di belakangnya. Diakon Liu, Diakon Sun, Anda akan bertanggung jawab untuk mengatur prosedur tingkat pemula untuk 50 dan 10 besar. Aku serahkan sisanya padamu. Ini juga merupakan praktik yang umum. Ya, Penatua Li. Penatua Li, jangan khawatir. Serahkan ini pada kami. Diakon Liu dan yang lainnya menjawab. Tingkat pemula dari beberapa murid baru yang paling banyak berada di tahap transformasi kristal menengah tidak perlu menyusahkan Penatua Li yang berada di tahap Raja Bela Diri. Mereka akan mengurusnya. Penatua Li mengangguk dan memandang Lin Xuan sambil tersenyum. Rekan Lin, ikut aku. Selanjutnya, saya akan menjelaskan situasi berbagai cabang utama sekte roh elemental untuk Anda pilih. Sikapnya sangat berbeda dari sebelumnya. Baiklah, maaf merepotkan Anda, Penatua Li. Lin Xuan juga menjawab dengan acuh tak acuh. Dia memberitahu Jian Chen dan Murong Xinchen. Kemudian, dia mengikuti Penatua Li dan berjalan keluar. Arena menjadi sunyi. Semua orang diam-diam melihat punggung Lin Xuan dan Penatua Li saat mereka pergi.
Ekspresi mereka sungguh-sungguh. Mereka tahu bahwa, setelah hari ini, saat mereka bertemu lagi, Lin Xuan mungkin akan menjadi seseorang yang jauh di atas mereka. Dia hanya mengalihkan pandangannya ketika mereka berdua menghilang dari pandangannya. Dalam perjalanan, "Rekan Lin, saya mendengar bahwa Anda datang dari kampung halaman Anda, negara bagian Fengwu, bersama keponakan bela diri Murong. Agaknya, Anda masih belum tahu banyak tentang Elemental Spirit Sect. Izinkan saya memberi Anda penjelasan kasar." Penatua Li mengatakannya dengan senyum tipis. Lin Xuan sedikit mengangguk dan mendengarkan dalam diam. Di Sekte Roh Elemental, ada total 10 meridian utama. Di antara mereka, cabang roh elemental adalah garis keturunan langsung dari sekte tersebut. Generasi Master Sekte semuanya berasal dari cabang roh elemental. Mereka juga adalah master sejati dari Sekte Roh Elemental kita. Jika Anda ingin memasuki cabang Elemental Spirit, selain kesempatan pemanggilan ini, juga akan ada serangkaian tes, verifikasi identitas, verifikasi garis keturunan, dan lain sebagainya. Lin Xuan mengungkapkan ekspresi pemahaman. Bagaimanapun, mereka adalah keturunan langsung dari sekte tersebut, dan mereka ingin mewarisi cabang utama dari posisi Master Sekte. Oleh karena itu, wajar jika mereka melakukan banyak tes. Lin Xuan tidak terkejut dengan ini. Namun, dia memiliki terlalu banyak rahasia tentang dirinya dan tidak ingin orang lain mengetahuinya. Oleh karena itu, dia secara alami tidak tertarik pada cabang Elemental Spirit. Alasan dia ingin bergabung dengan Elemental Spirit Sect sebenarnya untuk mencari perlindungan. Dia ingin mendapatkan sumber daya budidaya yang cukup untuk meningkatkan budidaya dan kekuatannya secepat mungkin. Dia di sini bukan untuk memperjuangkan kekuasaan dan status. Cabang Elemental Spirit juga tidak cocok untuknya. Penatua Li melihat bahwa Lin Xuan tidak tertarik pada cabang roh elemental, jadi dia tidak mengatakan apapun lagi. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan. Selain cabang roh elemental, pembuluh darah utama lainnya diberi nama sesuai atributnya masing-masing. Mereka adalah masing-masing logam, kayu, air, api, dan tanah. Ada juga Mystic Yin, Gale, dan Lightning. Anda dapat memilih salah satu dari mereka berdasarkan bakat atribut Anda. 8 meridian utama ini tidak memiliki tes khusus. Selama Anda setuju, Anda bisa masuk dan juga memiliki kesempatan untuk dipanggil oleh Master Meridian utama yang bersangkutan. Mengetahui bahwa bakat dan potensi Lin Xuan luar biasa, Penatua Li sangat sabar dan serius saat dia menjelaskan secara rinci. Hanya ada 9 cabang. Bukankah mereka mengatakan bahwa Elemental Spirit Sect memiliki 10 cabang? Bagaimana dengan cabang utama lainnya? Setelah Lin Xuan mendengar ini, dia merenung sejenak sebelum bertanya lagi. Cabang utama terakhir disebut cabang Zewu. Namun, saya menyarankan Anda untuk tidak memilih cabang Zewu. Penatua Li tidak menyembunyikan apapun dan mengatakannya secara langsung. Namun, ada sedikit nada serius dalam nada bicaranya. Mengapa? Lin Xuan bertanya. Untuk dapat diberi nama sesuai dengan cabang Zewu, cabang ini tidak boleh lemah. Selain itu, karena ia dapat disejajarkan dengan 9 sumbu utama lainnya sebagai salah satu dari 10 sumbu utama Sekte Roh Elemental, ia tidak boleh lemah. Masing-masing 9 sumbu utama memiliki ratusan ribu murid. Ada puluhan ribu murid sekte dalam. Di sisi lain, hanya ada sekitar selusin murid di cabang Zewu, paling banyak tidak lebih dari 20. Dibandingkan dengan 9 meridian utama lainnya, jumlah orang di cabang Zewu masih sedikit kurang. Penatua Li ragu sejenak sebelum memberikan penjelasan. Ada perbedaan yang sangat besar. Lin Xuan mengungkapkan ekspresi terkejut. Cabang Zewu memiliki kurang dari 20 orang, 10.000 kali lebih sedikit dibandingkan 9 meridian utama lainnya. Lalu bagaimana cabang Zewu bisa diperingkat sebagai salah satu dari 10 meridian utama Sekte Roh Elemental, bersama dengan 9 cabang lainnya? Setelah beberapa saat yang mengejutkan, rasa keraguan melonjak di hati Lin Xuan. Tebakanmu benar. Meskipun hanya ada sedikit orang di cabang Zewu, setiap murid sudah cukup untuk masuk dalam daftar asal bumi sebagai seorang jenius tiada taraf dengan keberadaan yang sangat kuat. Lebih jauh lagi, jika budidaya mereka berhasil menembus tahap bela diri Void, mereka bisa masuk dalam daftar asal surga dan menjadi keajaiban yang luar biasa. Dalam hal bakat dan potensi, hampir tidak ada murid inti di 9 cabang lainnya yang dapat menandingi mereka. Alasan yang paling penting adalah pemimpin cabang Zewu, Tuan Sun. Itu sebabnya cabang Zewu dapat diperingkat sebagai salah satu dari 10 meridian utama Sekte Roh Elemental, dengan kurang dari 20 orang dari 9 meridian utama lainnya. Penatua Li mengatakannya lagi.
Ketika Lin Xuan mendengar ini, matanya berbinar. Murid-murid itu bisa disebut jenius di sekte roh elemental, di mana terdapat banyak ahli. Ini cukup untuk membuktikan betapa kuatnya para murid cabang Zewu. Selanjutnya, Lin Xuan memperhatikan bahwa Penatua Li tampaknya takut ketika dia menyebutkan cabang Zewu. Ini membuktikan kehebatan cabang Zewu. Namun, Lin Xuan tidak segera mengambil keputusan. Bagaimanapun, dia masih perlu membuat perbandingan sebelum bisa mengambil keputusan. Kemudian, Lin Xuan bertanya kepada Penatua Li tentang 10 meridian utama. Cabang Mystic Qin adalah salah satu dari 10 cabang utama, dan kultivator bela diri wanita memimpinnya. Lebih dari 90% kultivator bela diri wanita di seluruh sekte roh elemental berada di cabang Mystic Qin. Adapun 9 cabang lainnya, ada murid laki-laki dan perempuan.